family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. Kalau menurut saya senter ini itu memiliki 60% kekurangan, 40% kelebihan. Adapun 60% kekurangannya yaitu meliputi: satu, ketika dicas full akan mati sebentar kemudian nyala kembali dengan durasi kurang dari 1 menit pada indikator bagian sini. Ada 2 tombol, 1 fungsi, membuat tambahan biaya saja. Harganya mahal mungkin karena ada 2 tombol ini mungkin. Ketiga, tombol berada di bagian atas, memungkinkan air masih bisa masuk selain dari celah bodi yang kurang rapat. Terus yang keempat adalah tombolnya itu cukup keras. 2 tombol ini cukup keras karena karetnya tebal ya, mungkin itu. Head dan bodi baterai menyatu sehingga terasa lebih berat ketika dikenakan di kepala. Beda dengan yang model seperti ini, yang turun itu hanya bagian headnya saja. Untuk kekurangan yang lain adalah bodi baterai tidak rapat dan tidak rapi. Padahal senter dengan harga bisa dibilang sedikit lebih mahal dengan senter yang pernah saya review sebelum-sebelumnya. Harga 150 ribuan ini untuk bagian bodi belakang itu ada celahnya seperti ini, kemudian ada bunyinya seperti ini. Memungkinkan air masih bisa masuk meskipun ini senter tidak didesain sebagai senter yang bisa tahan air ya. Kemudian untuk kekurangan yang lain, adaptor dan kartu garansi kotor menandakan toko resmi kurang menjaga kualitas. Kekurangan yang lain, wattnya itu terlalu dibesarkan, namun kecerahannya atau terangnya itu sama saja atau hampir sama saja dengan senter zoom yang tadi saya bandingkan, bisa kamu lihat sendiri. Kalau yang senter zoom tadi itu ada yang klaimnya 60W, 65W, 100W, 80W. Kalau ini 150W tapi nyatanya untuk terangnya itu sama saja. Dan ada lagi untuk kekurangannya, yaitu desainnya biasa saja, tidak ada yang menarik selain dari holder tali belakang ini. Ini biasa saja kalau menurut saya. Kemudian ketika dicas modul sedikit panas yang berbeda daripada senter zoom merek lain. Kekurangannya seperti itu tadi, sangat banyak sekali. Dan sekarang untuk kelebihannya itu cuma ada beberapa. Yang pertama, untuk kelebihannya desain tidak dimiliki senter merek lain, kecuali di bagian head dan bagian bodi baterai yang menyatu. Ini desainnya sama persis dengan Aoki Gen pertama dan Max Power. Kelebihan yang lain, zoom in zoom out itu ringan, ditarik dengan 1 tangan saja ini bisa. Terdapat holder tali belakang meskipun tidak begitu berpengaruh. Ini nggak terlalu berfungsi, tapi ini saya jadikan sebagai kelebihan saja karena kasihan ya, kekurangannya terlalu banyak. Kemudian nyala tahan lama meskipun redup karena senter ini tidak memiliki proteksi pada bagian baterai. Mungkin tidak memiliki, mungkin. Halo senter lovers dimanapun berada, ketemu maning karenyo ning area oprek, channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba kembali lagi mereview sebuah senter kepala sekaligus merosting sebuah senter kepala. Karena senter kepala yang akan coba saya review adalah senter kepala yang harganya sedikit lebih mahal daripada biasanya, kemudian terlalu banyak PR, terlalu banyak gimmick. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelum saya melakukan review, dalam artian melakukan perekaman sebuah video senter, di belakang layar sudah saya lakukan pengujian ketahanan baterai dari senter tersebut dan lama pencargeran dari si senter tersebut. Adapun senter yang saya bilang terlalu banyak gimmick, terlalu banyak PR adalah seperti ini, sahabat kreatif. Bagi kamu yang sudah pernah melihat reviewan serupa dengan senter seperti ini, kalau mau di skip terserah, tetapi kalau mau melihat dengan pengalaman baru ya monggo. Di sini untuk senternya kemarin saya beli dengan harga 150 ribuan, mendapatkan box seperti ini. Untuk bagian atas box dan samping depan box itu sama ya, cuma beda di gambar senternya saja. 150 ribuan dari toko resminya. Untuk boxnya ada tulisan Kiseki dengan gambar burung emprit kaji. Kemudian CK Zoom 8, mungkin ini tipenya 150W. Seperti biasa W-nya itu Wamena atau Wagiman atau Wonogiri, kurang paham. Pura-pura saja belum tahu, padahal kalau saya sendiri itu sudah tahu. Tapi kalau kamu yang sudah pernah melihat reviewan sebelumnya sih sudah tahu ya. Ini ada tulisan 8 sampai 30 jam. Ini sama karakteristik produk. Produk ini terbuat dari bahan terbaik dan didukung dengan baterai lithium terbaik yang berkapasitas sampai dengan 6000 mAh. Untuk ini belum coba saya cek real kapasitasnya. Baterai lithium dilengkapi dengan perlindungan sirkuit listrik sehingga membuat daya tahan baterai semakin baik dan dapat digunakan sampai dengan 1000 kali pengisian. 1000 kali pengisian ini kemarin kalau nggak salah sudah saya lakukan pengisian 2 kali, berarti sisanya masih 998 kali pengisian lagi. Setelah itu mungkin mudar ya. Dilengkapi dengan LED 1 kali 150 watt. Oh, ini ya. Ini mungkin 150W itu watt ya.
Di sini ada keterangannya 1 kali 150 watt untuk penerangan yang lebih baik. Terdapat dua pilihan penerangan, redup dan sangat terang. Dengan cahaya redup, lampu dapat bekerja sampai dengan 8 sampai 30 jam. Di sini tulisan ini terangannya itu untuk di mode redupnya. Di sini berbeda dengan center zoom model atau merek yang lain. Biasanya ada keterangan 50 jam, terus 48 jam atau 30 jam itu tidak dikasih tahu menyala di mode terangkah atau di mode redupkah. Jarak jangkau cahaya sampai dengan 500 meter karena menggunakan mangkuk bakso. Karena menggunakan mangkuk lampu. Urung madang ini pikirannya bakso ya. Karena menggunakan mangkuk lampu yang besar sehingga sangat cocok digunakan penerangan Anda di malam hari. Ya rata-rata untuk penggunaan senter ya di malam hari. Dengan harga 150 ribuan yang saya dapatkan, ini untuk bagian dalamnya acak-acakan karena memang sudah saya buka, sudah saya uji. Yang saya dapatkan di sini ada tali kepala seperti ini, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Yang membedakan di sini ada holder tambahan untuk bagian belakang kepala. Kemudian untuk unit senternya sendiri ada kabel pencargeran Type-C, ada adaptor yang klaimnya itu 1 ampere, dan ini untuk adaptornya ada kotoran seperti ini. Ini bukan kesalahan saya untuk kotor ini, karena setelah barang datang saya buka itu memang dari sananya sudah kotor seperti ini. Jadi ini bukan kesalahan dari saya. Kemudian ada kartu jaminan. Untuk kartu jaminan atau kitab sentolopersnya juga sama, kotor seperti ini. Jadi ini adalah PR untuk si toko Kiseki atau produk Kiseki. Saya harap untuk memperhatikan lagi kebersihan atau kelengkapan sebuah produk ya. Intinya kalau ingin dikirim ya dicek terlebih dahulu. Ini bukan kesalahan saya, sekali lagi bukan kesalahan saya, ini kotor dari sananya. Untuk bagian holder tali beda dengan holder tali pada umumnya. Kalau holder tali pada umumnya itu biasanya untuk lubangnya itu nyilang seperti ini, sedangkan untuk Kiseki Zoom 8 itu rata seperti ini. Kalau ini lancip, kalau ini rata. Saya bahas dari depan terlebih dahulu. Untuk bagian lensanya atau mangkuk bakso untuk bagian lensanya atau mangkuk lampunya seperti ini. Ini kalau saya rasa itu untuk diameter lensanya hampir sama dengan diameter punya si Lubi 65W ini. Dan untuk bagian LED-nya itu juga sama menggunakan LED laser wig seperti pada center zoom konvensional pada umumnya. Kemudian untuk bezel seperti ini tahan menggunakan ring aluminium. Ini mungkin bisa dibuka, tapi karena di sini nggak datang, nggak coba saya buka ya. Untuk headnya terbuat dari full aluminium dan lumayan tebal. Untuk bagian head nempel dengan bagian bodi baterai. Jadi ini untuk desainnya masih dengan desain tipe lama, contohnya seperti Aoki Gen pertama seperti ini. Bagian head dan bagian bodi belakang itu menyatu, kemudian sama dengan desainnya si Max Power seperti ini. Bagian head dan bagian baterai bodi belakang itu nyatu. Jadi kemarin saat saya gunakan di kepala itu terasa lebih berat meskipun beratnya sama ya. Kemudian kalau dari bodi belakang atau bodi baterainya terbuat dari plastik ABS. Menurut saya ini dua bahan yang berbeda. Kalau yang tengah ini kurang begitu jos, tapi kalau yang bagian samping ini cukup jos. Karena selain dari warnanya yang berbeda juga kalau diraba dirasa seperti ini ada perbedaan untuk bahannya. Itu kalau menurut saya loh ya, sekali lagi kalau menurut saya. Kemudian kalau dari finishing ini enggak terlalu rapi, dengan harga 150 ribuan ini jelek kalau menurut saya untuk bagian finishingnya. Jadi di sini itu terdapat semacam, kalau bahasa Jawa ini nyebutnya itu lingir ya. Lingir bahasa Indonesia ini apa ya? Bagian tepi sini tuh kayak ada tajam-tajamnya sedikit. Ini sama dengan punya si Max Power. Bagian tepi sini itu ada tajam-tajamnya, ada lingirnya. Untuk tombolnya ada 2 tombol. Ini juga termasuk berlebihan kalau menurut saya. Ini menambah biaya produksi. Kenapa saya bilang begitu? Karena 2 tombol ini setelah saya uji itu 2 tombol fungsinya cuma 1. Baik di tombol kanan sama tombol kiri itu sama saja. Kemudian untuk pencargeran berada di bagian samping seperti ini, sudah ditutupi dengan karet yang cukup panjang. Untuk bagian dalamnya saya suka untuk karet yang ada pentilnya seperti ini. Ini senter ini dengan harga 150 ribuan. Untuk bagian bodi belakang menurut saya itu kurang begitu jos, karena ketika ditahan seperti ini atau dipijit seperti ini itu ada bunyinya krik 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 gitu ya. Ini kalau secara langsung itu ada bunyinya, tapi kalau di HP ini bisa kerekam atau enggak. Kalau HP-nya kamu bagus ya mungkin bisa terdengar suaranya. Tapi kalau HP-nya kamu jelek ya mungkin enggak ada suaranya mungkin ya. Jadi dari segi finishing bagian belakang jelek kalau menurut saya. Kalau depannya sih oke lah. Kemudian untuk indikator di sini ada indikator 25, 50, 75 dan 100%.
berwarna hijau. Ini untuk nyalanya ada 4 mode sama mode dimmer, berarti ada 5 mode. Mode pertama, mode kedua, mode ketiga, mode keempat, dan mode dimmernya seperti ini. Untuk mode dimmernya ini bisa standby di RAM up saja atau bisa standby di RAM down saja. Untuk mode dimmer, fitur dimmer itu sama persis dengan si Center Lubin 65W ini, yaitu standby di RAM up maupun di RAM down. Untuk dua tombol ini, klik tombol kiri, klik tombol kanan menuju mode kedua, klik tombol kiri lagi menuju mode ketiga maksudnya. Klik tombol kanan menuju mode keempat. Jadi kedua tombol ini fungsinya sama. Saya belum menemukan fungsi dari dua tombol ini, sahabat kreatif, selain dari hanya sebagai futuristik saja, sebagai hiasan saja. Tapi bila mana kamu punya dan sudah menemukan fungsi lain dari kedua tombol ini, silahkan tambahkan saja di kolom komentar. Tombolnya ini terasa sedikit lebih keras daripada center zoom yang modelnya seperti ini. Kalau ini ringan, kalau ini agak keras. Yang Kiseki Zoom 8 ini agak keras. Untuk bagian fisik seperti itu, sahabat kreatif. Dan sekarang akan coba saya beritahu kamu setelah saya uji ketahanan baterainya dari si center ini. Lama menyala di mode terang, mode kedua atau mode redupnya, kemudian mode dimmernya di mode yang paling redupnya. Adapun lama menyala di mode paling terang, setelah center datang saya charger full, kemudian saya nyalakan dari 100% menuju 75%, itu memakan waktu 4 jam 26 menit atau segini total menyala. Kemudian dari 75 sampai 50% menyala totalnya 5 jam 16 menit atau segini. Kemudian dari 50 sampai 25% menyala totalnya 12 jam lebih 4 menit atau segini. Dan dari 25% sampai redup, nggak sampai mati ya, karena saya rasa senter ini itu tidak memiliki cut off atau proteksi di bagian baterainya, sehingga senter ini bisa benar-benar sampai drop, benar-benar sampai kosong untuk arus di bagian baterai, sehingga saya stop untuk senter ini. Total menyala mode terang dari 100% sampai benar-benar drop itu lebih dari 19 jam atau totalnya 19 jam 58 menit atau segini, ya anggap saja 20 jam. Dan pada saat saya melihat referensi di video lain, untuk di mode terangnya itu ada yang mampu menyala di 20 jam ke atas, ada yang mampu menyala di 25 jam. Kemudian saya charger, setelah dinyalakan di mode paling terangnya, saya charger menggunakan charger bawaan yang klaimnya 1 ampere. Dengan charger 1 ampere bawaannya dari 0 mungkin ya, mungkin dari 0 sampai 25% itu memerlukan waktu 15 menit 59 detik atau segini. Ini menitan ya, bukan jam. Kemudian dari 25 sampai 50% memerlukan waktu 56 menit 28 detik atau segini. Jadi dari bar 1, bar kedua itu cukup cepat, dan dari 50 sampai 75% memerlukan waktu 1 jam 35 menit atau segini. Ini cukup cepat, 1 2 3 cukup cepat. Dan dari 75 sampai 100% itu hanya memerlukan waktu 2 jam 57 menit atau segini. Nah, ini lebih cepat lagi. Kenapa? Karena untuk senter ini ketika di charger itu tidak ada kedipan. Jadi standby di satu bar saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini pengisian di bar ketiga itu standby. Nanti bila mana sudah masuk bar keempat juga standby di bar keempat. Dan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa senter ini sudah full atau belum? Caranya nanti setelah standby di bar keempat, senter ini saya diamkan selama 5 jam 2 menit atau segini total penchargeran, sampai keempat bar ini itu ada kedipan. Contohnya pada video kali ini. Jadi setelah dirasa full ada kedipan yang jedanya kurang lebih 1 menit berkedip, kemudian nyala lagi, kemudian 1 menitan berkedip lagi. Itu tandanya untuk si senter ini sudah full bagian baterainya. Ini cukup ribet karena berbeda dengan senter yang model seperti ini untuk penchargerannya itu berkedip seperti ini. Jadi bila mana sudah full itu berhenti berkedip. Kalau yang ini malah lebih enak lagi, kalau sudah full berwarna hijau. Kalau ini kalau sudah full juga berhenti berkedip. Kalau yang ini berkedip enggak. Jadi agak ribet ya untuk mengetahui bahwa senter ini sudah tercharger full, itu agak ribet. Jadi total penchargeran, 1 kali penchargeran itu kurang lebihnya 5 jam 2 menit segini ya tadi ya udah. Kemudian setelah saya charger full tadi dengan adapter bawaannya, saya nyalakan lagi di mode kedua.
kedua atau mode redupnya seperti ini. Dari bar 100% sampai 25% karena saya lakukan pengujian itu di malam hari sampai di sore hari. Karena saya yakin mode terang saja nyampe 20 jam, apalagi di mode keduanya, mode redupnya pasti lebih dari 20 jam. Sehingga saya percaya dan saya tinggal tidur saja. Walaupun lama pengetesannya adalah kurang lebihnya di mode redupnya itu mampu menyala 22 jam 39 menit atau segini. Itu total dari 100 sampai 25% atau sampai benar-benar drop. Ini setelah 25% juga nggak ada kedipan ya. Kemudian saya charger lagi, tapi untuk waktu penchargeran karena ribet tidak saya kasih stopwatch atau tidak saya timer. Setelah di charger full, saya nyalakan di mode dimmernya yang paling redup. Adapun lama menyala mode dimmer dari bar 100% sampai 75% itu mampu menyala 12 jam 44 menit atau segini. Jadi ini cukup lama. Kemudian 75 sampai 50% total menyala 33 jam 26 menit atau segini. Kemudian dari 50 sampai 25% mampu menyala totalnya 42 jam 43 menit atau segini. Dan yang terakhir 25 sampai benar-benar drop, enggak sampai mati. Sekali lagi enggak sampai mati, itu total mampu menyala 56 jam 16 menit atau segini. Ya mungkin ini masih bisa mampu menyala di 70 jam atau 80 jam mungkin. Tapi saya menjaga agar baterainya itu tidak cepat rusak sehingga saya stop saja di 56 jam. Nah mungkin loh ya, mungkin center ini itu tidak memiliki proteksi pada bagian baterainya. Lama pengetesan menyala mode terang, mode redup, dan mode dimmer sudah. Lama penchargeran 1 kali sudah. Sekarang tinggal tes real kapasitasnya. Tapi berhubung bodi bagian baterai itu dipres seperti ini, tidak model sekrupan seperti Aoki gen pertama dan Aoki gen yang terakhir ini. Untuk senter ini bagian head dan bagian bodi belakang itu bisa dilepas seperti ini atau bisa diputar. Ini cukup mudah karena tidak ada bekas lem di bagian dratnya. Untuk bagian belakang ini ada tulisan 600 ya. Ada tulisan 600 mAh. Kelihatan nggak ya? Wah, agak kelihatan. Apa ini bodol. Terus ada tulisan 2024, ini mungkin produksi baterainya. Ini nggak tahu ini baterainya apakah 18650 atau 21700. Belum coba saya bongkar. Tapi ini bila mana tembus 50.000 penonton akan coba saya bongkar sekaligus cek real kapasitas baterainya. Realnya itu apakah benar-benar 6000 mAh atau tidak. Dan itu sudah, dan langsung saja kita tes root di kegelapan malam sekaligus disandingkan dengan center zoom Aoki gen pertama, center max power, center Luby, dan center Aoki yang 80W. Untuk cahaya yang dihasilkan dari Kiseki Zoom C8 ini kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut seperti ini di mode paling terang dan di lebarnya. Ini mungkin 100% nya mungkin. Kemudian mode kedua cerut. Nah, dari mode terang ke mode kedua itu turunnya kurang lebih 15 sampai 20%-an. Dan mode ketiga cerut seperti ini. Dari mode kedua menuju ke mode ketiga untuk turunnya mungkin 15 sampai 20%-an, jadi masih sama. Dan mode terakhir atau keempatnya cerut. Nah, seperti ini blinknya atau strobe-nya seperti ini. Ini untuk blink ini kemungkinan 100% mungkin. Jadi cuma ada 4 mode, dan mode tambahannya atau mode kelima itu mode dimmer. Untuk mode dimmernya seperti ini. Jadi salah satu keunggulan dari senter ini di bagian dimmernya adalah bisa standby di rem up maupun di rem down. Ketika ingin mematikan meskipun ini sudah dinyalakan begitu lama, itu harus melalui mode-mode berikutnya bila dinyalakan di mode pertama, kedua, atau ketiga. Ini saya coba bandingkan dengan senter Aoki gen pertama di sebelah kiri dan Kiseki Zoom 8 di sebelah kanan. Untuk hasilnya 1, 2, 3 dan cerut. Nah, seperti ini sahabat kreatif. Untuk yang sebelah kiri atau Aoki gen pertama, untuk cahayanya itu terlihat lebih keputihan atau kebiruan. Sedangkan untuk Kiseki Zoom 8 ini cahayanya sedikit lebih kekuningan. Serta untuk sorot yang dihasilkan lebih kecil atau lebih runcing si Kiseki Zoom 8 ini. Ini di mode terang, kemudian mode kedua. Mode redupnya ini hampir imbang untuk cahaya yang dihasilkan. Mode ketiga bedanya kalau si Aoki gen pertama adalah SOS, kalau si Kiseki Zoom 8 ini mode paling redup. Kemudian kalau mode keempat Kiseki Zoom
strobe seperti ini atau blink. Kalau Aoki gen pertama itu tidak ada model lain. Dan untuk cahaya yang dihasilkan itu kalau menurut saya itu lebih enak yang Kiseki Zoom 8 ini. Kemudian saya bandingkan dengan senter Max Power yang klaimnya 100W. Di sebelah kiri Max Power dan di sebelah kanan adalah Kiseki Zoom 8. Untuk cahaya yang dihasilkan kurang lebihnya 1, 2, 3 dan seperti ini sahabat kreatif, seperti ini. Untuk Max Power cahaya atau sorotnya itu lebih kecil dibandingkan Kiseki Zoom 8. Dan untuk cerahnya atau terangnya juga hampir imbang. Kemudian dari warna cahaya yang dihasilkan itu lebih kekuningan si Kiseki Zoom 8 ini. Ini di mode terangnya untuk cahaya yang dihasilkan lebih imbang. Kalau dilihat secara langsung memang karena beda warna jadi terlihat sedikit lebih terang punya si Max Power. Sekarang akan saya bandingkan dengan senter Aoki 65W yang terbaru. Cahaya yang dihasilkan 1, 2, 3 dan nah, seperti ini sahabat kreatif. Untuk cahaya yang dihasilkan untuk lebarnya ini hampir sama, malah sama untuk lebarnya. Kemudian untuk warna cahaya Lubi 65W ini lebih kebiruan atau putih, sedangkan untuk Kiseki Zoom 8 ini lebih kekuningan. Jadi Kiseki Zoom 8 ini dari ketiga senter tadi termasuk Lubi 65W ini untuk cahayanya itu lebih kekuningan. Kemudian akan coba saya bandingkan dengan Aoki 80W yang terbaru. Cahaya yang dihasilkan kurang lebihnya 1, 2, 3 dan seperti ini sahabat kreatif untuk cahaya yang dihasilkan dari kedua senter ini. Sebelah kiri adalah Aoki, sebelah kanan adalah Kiseki Zoom 8. Untuk cahaya yang dihasilkan sama seperti dari senter 1, 2, 3 tadi ketika dibandingkan. Yaitu si Kiseki untuk cahayanya lebih kekuningan, sedangkan untuk si Aoki ini lebih kebiruan, dominan kebiruan. Ini di mode pertama atau mode paling terangnya. Kalau dari segi terang, karena si Aoki 80W ini lebih runcing, itu terlihat lebih terang si Aoki 80W ini. Ini kalau menurut saya berdasarkan pengamatan secara langsung ini lebih terang si Aoki 80W. Seperti itu tadi sahabat kreatif untuk nyala di kegelapan malam si senter Kiseki Zoom 8 ini ketika disandingkan dengan beberapa senter yang lain. Hasilnya bisa kamu simpulkan sendiri, bisa kamu nilai sendiri, dan kalau menurut saya ya seperti itu tadi. Saya ingatkan dalam review sebuah produk itu tidak ada maksud untuk menjelekkan sebuah produk, tidak ada maksud untuk menjatuhkan sebuah brand. Saya hanya review sesuai dengan apa yang ada pada produk tersebut. Jadi bila mana kamu terlalu fanatik dengan sebuah merek dan kamu tidak terima, silakan berikan saja kritikan kamu di kolom baku hantam. Bila mana itu bermanfaat akan coba saya tanggapi, bila mana tidak bermanfaat akan coba saya abaikan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini sahabat kreatif, semoga dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton dari awal sampai akhir. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.